adik-adik, selamat pagi. Senang sekali ketemu dengan adik-adik ya. Saya Ruben Rewasan, tinggalnya di Pakpak. Ada yang sama-sama dengan saya tinggal di Pakpak? Halo. Ya. Adik-adik boleh panggil saya apa saja ya. Boleh panggil bapak kah, opa kah, om kah, apa saja. Ya. Sekali lagi siapa namanya? Ruben Rewasan. Ya, adik-adik, kita akan belajar pada hari ini di sekolah minggu tanggal 29 Maret 2020 ini. Walaupun kita tetap ada di rumah ya, karena wabah corona, tapi kita tetap harus adik-adik semangat. Ya, kita tetap semangat supaya kita sehat dan kita dengar papa mama ya, kakak-kakak pengasuh yang menyarankan kita agar kita di rumah dan tidak kemana-mana, tetapi kita tetap semangat ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami walau sekolah minggu di rumah, tapi kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami diberikan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, itu bacaan kita. Ya, kita mau belajar tentang Yesus disalibkan. Markus pasal 15 ayat 20b sampai 32. Ya. Markus berapa? 15 ayat 20b sampai dengan 32. Tapi saya akan baca sampai ayat 25 saja adik-adik ya. Demikian firman Tuhan. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Itu firman Tuhan adik-adik ya. Nah, itu yang kita pelajari, Yesus disalib, Yesus disalibkan. Adik-adik, saya punya gambar ini. Ya, itu lihat. Menjelang Yesus disalibkan, Yesus ditangkap. Ditangkap oleh siapa adik-adik? Oleh orang-orang yang tidak suka kepada Yesus ya. Di sini ada imam-imam Yahudi ya, lalu orang-orang yang di yang di sekitar Yesus ini adalah orang-orang yang membenci Yesus ya. Dan di sini juga ada tentara Romawi tuh ya, ada tentara Romawi. Tentara Romawi ini yang menjaga Yesus supaya Yesus dihukum oleh orang-orang ini ya. Ini tentara-tentara Romawi. Yesus, lihat ya, banyak orang yang tidak suka pada Yesus. Kenapa Yesus tidak suka? Mereka kenapa tidak suka pada Yesus? Karena Yesus orangnya baik, tetapi orang-orang itu membenci Yesus dan Yesus difitnah, sehingga banyak orang yang tidak suka kepada Yesus dan akhirnya Yesus ditangkap. Jadi Yesus ditangkap karena Yesus difitnah adik-adiknya, bukan karena dia melakukan kejahatan. Lihat tuh, lihat ya di gambar ini. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Yesus apa? Dipukul dengan begitu hebat. Ya, Yesus dipukul. Dan tentara Romawi ikut menyiksa Yesus, bukan menolong, tetapi dia malah ikut menyiksa Yesus ya. Yesus dipukul, kemudian juga ditusuk dengan tombak ya. Aduh, menderita sekali Tuhan Yesus adik-adik ya. Menderita sekali. Dia ditangkap, kemudian dia dipukul. Lihat gambar selanjutnya adik-adik. Menderita Tuhan Yesus toh? Menderita tidak? Sangat menderita. Tuhan Yesus sangat menderita karena dia dipukul,
kemudian disuruh memikul salib yang sangat berat. Ya, lihat, bayangkan, lihat kayunya ini sangat berat sekali toh. Sangat berat. Ya, sudah dipukul, ya, semalaman-malaman dia tidak istirahat dengan baik, kemudian dipukul dengan hebat, ya. Yesus suruh memikul salib yang begitu berat. Akhirnya Yesus jatuh karena tidak kuat, ya. Nah, ketika Yesus tidak kuat lagi memikul salib, lalu ada seorang yang bernama Simon dari Kirene. Simon dari Kirene. Kirene itu nama tempat adik-adik. Sama seperti Jayapura, Manokwari, Fakfak, Sorong, ya, kayak mana, itu tuh nama tempat. Kirene itu adanya di Afrika Utara. Jadi kalau dibilang Simon dari Kirene, itu artinya adalah Simon ini dia adalah orang yang berasal dari Afrika Utara. Karena itu kan tadi dalam ayat 21 dibilang apa? Dia baru datang dari luar kota. Ya toh? Dia baru datang dari luar kota. Dia baru datang dari Kirene, dari Afrika Utara, ya. Lihat, Simon dari Kirene baru datang, masih capek, jadi paksa untuk memikul salib Tuhan Yesus yang berat ini, ya. Tapi Simon mau membantu Tuhan Yesus yang keletihan, ya. Simon mau menolong Tuhan Yesus yang menderita, ya. Karena itu kita bisa meniru juga sifat sikap dari Simon yang mau menolong orang yang sedang menderita, ya. Sebaliknya orang-orang malah menganiaya. Hanya Simon yang mau mengikut Yesus dan mau menolongnya untuk memikul salib yang berat itu, ya adik-adik. Siapa namanya adik-adik? Simon dari Kirene yang menolong Tuhan Yesus, ya. Dan kemudian Yesus aniaya, ya. Tadi kan bajunya dibilang apa? Diundi, ya. Lalu dikasih anggur bercampur mur, ya. Mur ini sejenis rempah-rempah, ya. Dia biasanya digunakan untuk campuran obat, ya. Bisa jadi rasa mur itu pahit, ya. Nah, jadi kalau umpamanya dibilang di sini anggur bercampur mur, itu pasti adalah anggur yang sangat pahit, ya, sangat pahit rasanya. Nah, adik-adik, mur, ya, mur. Kalau di Papua tuh banyak gitu, ya. Dia semacam berbentuk damar, getah, ya, getah dari damar, ya, harum baunya, ya. Dan biasanya ini dipakai untuk menyiapkan jenazah, ya, supaya dia wangi, ya. Tetapi kalau dicampurkan di minuman, itu artinya apa? Pertama mungkin rasanya pahit, tidak enak, tetapi juga dicampur dengan minuman yang melambangkan bahwa Yesus disiapkan untuk masuk dalam kematian, ya, masuk dalam kematian. Artinya bahwa Yesus memang dihukum sangat berat, adik-adik, ya. Ini Yesusnya, pakaiannya dibuka, diundi, dia diberikan minuman bercampur mur. Nah, bayangkan, dia akan disalibkan, disiapkan juga apa ini? Apa ini adik-adik? Yang ini apa? Ada martelu dan ada paku. Ada martelu dan ada paku, lihat di sini, ya. Ada paku yang dipakai untuk memaku nanti tubuh Tuhan Yesus, ya. Dan sudah disiapkan salibnya. Nah, adik-adik, akhirnya Yesus disalibkan, ya. Yesus disalibkan di mana, adik-adik? Di mana, adik-adik, Tuhan Yesus disalibkan? Di Golgota, ya. Golgota itu adalah nama tempat yang artinya Bukit Tengkorak, ya. Bukit Tengkorak, ya. Di Golgota, Bukit Tengkorak, Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota bersama dengan dua orang penjahat, penyamun, ya. Di sebelah kiri
dan di sebelah kanan. Ya, coba lihat ya. Yesus begitu menderita, ya, disalib, ya, karena dosa-dosa kita. Ya, baik adik-adik. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini ya. Yang nomor 1, coba adik-adik pilih ya, menurut adik-adik mana yang paling benar? Di mana Yesus disalibkan? Ya, di Bethlehem atau di Golgota? Sekali lagi, di mana Yesus disalibkan? Di Bethlehem atau di Golgota? Jawaban adik-adik mana? Iya, betul, Yesus disalibkan di Bukit Golgota, ya, di Bukit Golgota. Yang nomor 2 ya. Apa arti nama Golgota adik-adik? Apa artinya? Apakah yang A, taman bermain atau tempat tengkorak? Pilih yang mana adik-adik? Taman bermain kah atau tempat tengkorak? A kah atau B adik-adik? Arti Golgota artinya apa? Ya betul, B ya, tempat tengkorak. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, siapa yang menolong Yesus saat memikul salib menuju Golgota? Ya, siapa yang menolong Yesus saat memikul salib menuju Golgota? Yang A, Yudas Iskariot. Yang B, Simon dari Kirene. Wah, ini salah tulis ya. Harusnya Simon dari Kirene. Ya, siapa adik-adik yang menolong Tuhan Yesus? Betul, B ya, Simon dari Kirene. Wah, adik-adik hebat ya. Adik-adik pintar sekali ya. Simon dari Kirene. Yang keempat sekarang, pertanyaan yang keempat. Mengapa Yesus disalibkan? Ya. Kenapa kira-kira menurut adik-adik Yesus disalibkan? Coba pilih ya. A, karena Yesus sayang pada manusia. Yang B, karena perintah Kaisar Romawi. Menurut adik-adik, kenapa Yesus disalibkan? Apakah karena Yesus sayang pada manusia, yang A ya? Atau Yesus disalibkan atas perintah Kaisar Romawi? Ayo, mana jawaban yang paling benar menurut adik? Pintar. Yesus disalibkan karena Yesus sayang pada kita. Iya toh? Makanya ada lagu kan? Yesus sayang padaku. Begitu toh? Wah, Yesus sayang padaku karena itu dia mau menanggung dosa manusia dan Yesus mau disalibkan. Ya adik-adik, nah sekarang kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan aktivitas ya. Nah, saya akan mengajar adik-adik menggambar bukit Golgota ya. Kita akan menggambar bukit Golgota ya. Coba perhatikan ya. Kita akan menggambar bukit Golgota. Oke. Di mana bagusnya ya? Di sini saja. Di sini. Ya. Kita akan menggambar bukit Golgota ya. Tadi kan dibilang bukit Golgota itu apa? Bukit ya. Bukit atau tempat tengkorak. Ya, kira-kira begini ya. Ya, bukit toh. Dia bukan gunung, berarti otomatis tidak terlalu tinggi. Ya. Dia adalah pebukitan. Beda tuh antara bukit dengan gunung ya. Nah, ini kan tadi dibilang ada apa? Ada 3 salib ya. Salib yang di tengah ini adalah salib Yesus Kristus. Sedangkan yang di kanan ya dan yang di kiri adalah salibnya orang-orang yang jahat ya. Yesus ada di sini. Yesus ada di sini ya. Kata Perjanjian Lama bahwa Yesus akan disalibkan ya sesuai dengan nubuat para nabi ya. Karena Yesus mau menebus dosa manusia ya. Kita kasih bukit toh kan otomatis tidak terlalu banyak pohon ya.
kita kasih begini saja adik-adik ya, kira-kira tak bisa tak kita gambar ya. Oke ya, jadi mungkin kira-kira bukit Golgota seperti ini ya. Nah, kita warnai yuk. Adik-adik mau mewarnainya? Oke, saya cuman punya spidol yang terbatas adik-adik ya. Adik-adik kalau punya krayon enggak ya, atau punya alat gambar lain ya, ini bisa kita warnai toh. Caranya tadi toh, kita buat seperti ini ya. Sekali lagi saya gambar, adik-adik bisa niru ya. Ya, kita buat seperti ini toh. Kan dia bukit tidak terlalu tinggi toh. Nah, lalu kita buat satu lagi ya. Kita buat seperti rumput-rumput toh. Dan baru kita buat salib ya. Ini salib yang Tuhan Yesus punya. Ini yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri, ini salib yang kecil-kecil adalah salib untuk penjahat yang kebetulan hari itu disalibkan oleh Tuhan Yesus ya. Kita kasih warnanya warna hijau toh. Warna hijau, hijau, warna hijau, kita kasih warna hijau ya. Kita kasih warna kurang jelas adik-adik ya. Kalau kita pakai ini bisa nggak ya, pakai stabilo. Kita coba untuk gambar kasih warna hijau pakai stabilo ya. Wah, ini agak jelas sedikit ya. Ya, adik-adik kalau punya krayon atau warna bisa bisa dibuat ya. Ya, memang di sini dibilang bahwa agak ini ya, agak gersang ya. Ya, mungkin ya ada rumput-rumput juga sedikit-sedikit saja ya. Oke adik-adik ya, kita bisa memberikan warna ya adik-adik. Baik, jadi intinya dari pelajaran kita pada hari ini adalah apa adik-adik? Yesus disalibkan ya. Yesus disalibkan, dia disalibkan di Golgota yang artinya tempat tengkorak. Yang menolong Yesus tadi siapa? Simon dari Kirene ya. Simon dari Kirene ya. Lalu kenapa Yesus mau disalibkan? Karena Yesus sayang pada kita. Yesus menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, karena itu adik-adik, kalau sekarang adik-adik tetap di rumah ya, bukan berarti bahwa Tuhan Yesus tidak sayang. Yesus tetap sayang. Yesus tetap datang ke dalam kehidupan kita ya, ke rumah adik-adik, menjumpai adik-adik. Jadi jangan takut ya, jangan panik. Tetap saja kita di rumah, dengar nasihat papa mama, dengar nasihat kakak pengasuh, om dan tante dokter ya, om mantri, tante-tante suster, kita dengar itu. Ya, kita doakan juga. Karena om dokter, tante dokter, om mantri, om suster ya, petugas rumah sakit, aduh sekarang kerjanya sedang sibuk ya, kita doakan dia. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita, kami sudah diingatkan bahwa Tuhan Yesus disalibkan karena dosa kami. Terima kasih, biarlah kami mau setia kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Berkati Papa dan Mama, berikan kesehatan, kekuatan umur yang panjang, juga om-om dan tante-tante kami, kakak dan adik-adik kami, Tuhan berkati. Berkati kakak-kakak pengasuh yang ada di rumah tetapi tetap bekerja melayani, Tuhan berkati. Berkati untuk gereja kami, berkati khususnya untuk om-om dan tante-tante dokter, om-om mantri, tante-tante suster, mereka yang sudah bekerja berat untuk menangani masalah corona, Tuhan berkati. Berkati juga orang yang sakit, teman-teman kami yang sakit apa saja, dan Tuhan menolong mereka agar sembuh. Kami mohon virus corona segera
hilang dari tempat kami, dan biar kami bisa bermain dan sekolah seperti biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, dadah. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Sip, dadah.